Grandmaster mengatakan bahwa hanya ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk menghancurkan benteng mereka. Yang pertama, mencari celah untuk menyerbu langsung, atau kita memancing mereka untuk keluar ke lapangan dan bertarung sekali lagi. Konferensi rapat kali ini adalah tentang bagaimana kita dapat mencapai dua kemungkinan tersebut dan meraih kemenangan akhir. Lanjut ke bagian yang kedua, mendengarkan pendapat Grandmaster, semua ketua yang ada di sana mulai berpikir sejenak. Dia mengatakan bahwa gerbang Jialing Pass adalah benteng yang sempurna. Temboknya adalah parit yang tidak tertandingi, sementara di belakang bangunan tersebut berdiri banyak pasukan Master Soul sebagai landasan pertahanan. Dalam keadaan seperti itu, tentara Tang dan juga prajurit Kekaisaran Tiando mungkin akan sedikit kerepotan untuk mengalahkannya. Grandmaster juga berkata, sedangkan untuk rencana awal yang diagendakan oleh Marshal Gelong adalah dia telah mengerahkan seluruh pasukannya dan juga prajurit Kekaisaran Tiando melakukan terobosan untuk menjebol paksa benteng Jialing. Tapi hasilnya benar-benar berbeda dari yang direncanakan, karena sejumlah besar Master Soul Kekaisaran mereka akan membantu pertahanan di dalam Jialing Pass. Oleh sebab itulah kerugian beberapa hari ini dari pasukan kita sangat mencengangkan. Dalam perihal itu juga, jika Master Soul Balai Roh Pelindung turun tangan untuk menghadang senjata rahasia dari Sekte Tang, maka itu bukanlah halangan yang sulit bagi mereka. Dikarenakan Master Soul mereka pasti mampu meratakan seluruh pasukan dari Sekte Tang dalam sekejap mata. Sebab itu pengepungan menggunakan peralatan pada dasarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Master Soul mereka. Penjelasan Grandmaster kepada Kaisar Suebeng sangat sederhana. Jika Kekaisaran Tiando memiliki jumlah Master Soul yang sama dengan Balai Roh Pelindung, maka membantu mereka untuk menyerang itu tidak ada masalah dikarenakan hanya masalah kerugian saja. Tapi yang kita bicarakan saat ini adalah perbandingan pasukan roh kita dan juga pasukan roh Kekaisaran Wuhun terlalu besar. Jika Master Soul kita membantu prajurit dalam serangan itu, dan tiba-tiba Master Soul mereka juga bergerak dari atas gerbang Jialing Pass, maka pasukan kita pasti akan menderita cedera dan kerugian yang sangat besar. Jika fondasi pertahanan mereka dirugikan, maka tentu sudah tidak ada jalan lagi dan pasukan kita harus tetap melanjutkan peperangan. Mendengarkan hal tersebut, Kaisar Suebeng sangat setuju dengan penjelasan Grandmaster. Tetapi yang paling penting adalah dia menunggu sampai Tang San pulih untuk mendengarkan sarannya juga. Di sisi lain, potensi dari Sekte Tang juga memberikan efek yang sangat besar kepada ibu kota Kekaisaran Tiando. Bahkan jika Kaisar Sui bisa dibangkitkan kembali, dia mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana potensi Tang San bisa berkembang secepat ini. Setelah itu Grandmaster kemudian memandang ke arah Ning Fengxi. Dia juga bertanya bahwa bagaimana pendapat yang Anda sarankan terkait dengan strategi kita selanjutnya. Ning Fengxi kemudian tidak tunggu lama, dia berkata bahwa Tang San telah pulih, jadi sebaiknya kita dengarkan dia dulu dikarenakan dunia adalah milik pahlawan muda seperti mereka. Mendengarkan perkataan Ning Fengxi, wajah Grandmaster sedikit menunjukkan senyum dan membuktikan kebanggaan yang sangat besar di dalam hidupnya. Bahkan kebanggaan itu melebihi posisinya sebagai pengajar negara ketika dia mendengarkan Ning Fengxi memuji Tang San. Grandmaster hampir tidak menyembunyikan kebahagiaannya karena dia sudah menganggap Tang San sebagai anaknya sendiri. Dengan hal tersebut, Grandmaster kemudian bertanya kepada Tang San bahwa apakah kau mempunyai rencana yang bagus. Tang San lantas berkata bahwa saat ini aku sudah mempunyai dua cara. Semua orang terkejut, bukan heran, karena berhari-hari mereka semua mempertimbangkan untuk mendapatkan ide yang bagus, tapi Tang San yang baru datang malah telah membawa dua rencana untuk menyelesaikan masalah ke depannya. Tang San kemudian berkata, untuk menerobos secara paksa ke gerbang Jialing Pass adalah hal yang tidak bijaksana dikarenakan kita telah gagal sebelumnya. Pertahanan yang sulit diserang menyebabkan pasukan kami terlalu banyak kehilangan. Memaksa serangan tersebut akan sangat merugikan pasukan kita dan menguntungkan pasukan dari Bibidong. Tang San juga mengatakan bahwa Bibidong saat ini telah terluka serius dalam pertempuran terakhir kemarin. Dan dengan serangan tersebut, harapan Tang San, dia sudah menduga bahwa selanjutnya Bibidong tidak akan muncul lagi di medan perang dalam waktu setengah bulan. Tapi tentu dia masih bisa memberikan perintah kepada bawahannya. Tang San berpikir bahwa tidak peduli metode apa yang akan kita gunakan untuk menarik mereka keluar, tapi Kekaisaran Wuhun tidak akan dengan mudah terpancing keluar begitu saja. Tang San kemudian menyarankan pilihan yang pertama. Semua orang yang berada di sini harus bekerja sama dengan 7 Monster Strike kami, terutama pada bagian ini Master Soul tipe dukungan seperti Oscar. Tipe dukungan seperti Oscar yang mampu membuat jamur sosis terbang dan dengan kemampuan tersebut memungkinkan siapa saja untuk terbang selama 10 menit.
Dan pada kecepatan yang sama, kita bisa terbang dalam jangka waktu 10 hari. Dengan sebab strategi itu, semua pasukan termasuk tentara Tang juga bisa berada di udara, dan sementara pasukan yang lain akan menyerang bagian depan dan menyerang Master Soul musuh yang berada di gerbang Jialing. Tang San mengira itu akan sangat efektif untuk satu orang 2 sosis jamur terbang sudah cukup bagi setiap prajurit. Dan di saat yang bersamaan, tentara Tang yang memegang senjata rahasia dan berkekuatan dewa akan kembali kepada formasi dan menembak dari udara. Mendengarkan saran Tang San, seketika tatapan semua orang langsung terfokus kepada Oscar. Mata mereka bersinar menunjukkan bahwa gagasan Tang San dan juga kekuatan roti padukungan seperti Oscar tidak diragukan lagi, sangatlah luar biasa. Mereka juga memikirkan bahwa seharusnya Tang San akan melakukan hal tersebut dengan hati-hati dan bisa diterapkan dengan benar nantinya. Grandmaster kemudian mengatakan bahwa sepertinya saran ini sangat bagus. Jika itu dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan rencana, maka kita pasti bisa memberikan kejutan besar bagi para penguasa Kekaisaran Wuhun. Tang San lantas berkata kembali, tapi metode ini tentu juga mempunyai resiko. Salah satu resikonya adalah jika peluru dari busur silang telah ditembakkan ke dinding, maka akan sangat sulit untuk diambil kembali. Selain itu, 3 senjata lain akan menghabiskan 48 baut panah, lebih dari 1/4 seluruh pasukan kami tentunya. Kemudian yang kedua, setelah tentara Tang terbang ke udara, mereka pasti akan menjadi target utama dari para Master Soul Bibidong. Meskipun senjata busur silang memiliki jangkauan yang sangat baik, tapi Master Soul di peringkat 60 tetap masih bisa menyerang balik dan menghalau serangan tersebut. Maka dengan hal itu, tentara Tang mungkin akan menderita kerugian yang sangat besar. Yang terpenting saat ini adalah seluruh Master Soul kita dibagi kemudian maju untuk melindungi garis depan, dan jika mereka melakukan serangan balik, maka efek kerugiannya bisa diminimalisir. Mendengarkan perkataan Tang San, semua orang mulai membenarkan satu demi satu. Mereka juga mengatakan bahwa ini adalah rencana yang terbaik yang pernah mereka dengar. Belum sampai di situ, Tang San kemudian mengatakan rencana yang keduanya. Rencana yang kedua ini relatif lebih aman dan memungkinkan dirinya bisa menghancurkan pertahanan musuh sejauh mungkin. Mungkin semua pasukan telah melihat pertarungannya dengan Bibidong kemarin. Tang San juga telah mengandalkan Trisula dewanya, dan tentu saja jika dibandingkan dengan dinding Jialing Pass, itu bukanlah apa-apa. Selama Tang San punya cukup waktu, maka dia bahkan bisa meratakan pertahanan mereka sepenuhnya dengan tanah. Rencana kedua tersebut adalah Tang San akan menyerang pertahanan Jialing Pass dari jarak dekat sambil dilindungi oleh para senior. Tang San percaya dia bisa menghancurkan lebih cepat dan tidak memberikan mereka kesempatan untuk bangkit lagi. Melakukan cara ini tidak hanya akan menarik Legion Master Soul musuh untuk menyerang, tetapi pada saat yang sama juga membuka jalan bagi pasukan kita untuk melakukan serangan utama di garis depan. Menurut Tang San, cara terbaik adalah menggunakan kedua metode ini. Baginya juga cadar Bibidong adalah kesempatan yang sangat langka. Seluruh orang yang berada di dalam tenda terdiam dan berpikir dengan panjang, mereka menghitung segala macam kemungkinan lain yang bisa terjadi. Mereka juga mengatakan bahwa dua rencananya bukanlah sesuatu yang dibuat sekarang. Tang San pasti sudah memikirkannya sejak lama. Mungkin Tang San tidak bisa memimpin prajurit bersirah, tetapi dengan pikirannya yang gesit sebagai Master Soul tipe kontrol, dia masih memikirkan cara terbaik untuk menerapkan kekuatan pasukan Tiando. Mendengarkan saran tersebut, Oscar sepertinya mulai mengkhawatirkan Tang San lagi. Tapi Tang San hanya tertawa mengatakan bahwa sebaiknya kau mulai membuat sosisnya sekarang dan dibantu dengan ronrong. Semakin cepat maka akan semakin baik, dikarenakan peluang terbesar kami adalah saat Bibidong telah pergi. Tujuh hari kemudian, di depan Jialing Pass, medan perang yang sebelumnya bubar akhirnya kembali ramai dan dipenuhi oleh seluruh pasukan. Sejumlah pasukan kavaleri berat dan juga ringan serta pasukan invasi regular ada di sana. Formasi secara bertahap kemudian maju dan menyiapkan unit untuk menyerang langsung. Sementara di dinding Jialing Pass, di sana terlihat Hulena yang menggantikan posisi Bibidong, dikarenakan pada saat ini Bibidong tidak sadarkan diri selama 7 hari penuh setelah pertarungan terakhirnya. Dan setelah dia bangun, dia langsung segera mengirim pesan untuk Hulena dan memintanya bertanggung jawab atas pasukan Kekaisaran Wuhun dan mengambil alih pertarungan. Saat ini Hulena memiliki posisi yang sangat tinggi di antara semua Master Soul yang ada. Mengingat bahwa dia adalah murid pribadi Bibidong, maka tentu saja dia akan mendapatkan posisi yang sangat spesial.
Tapi meskipun begitu, itu tidak akan cukup untuk menyerang dan mereka tetap harus bertahan untuk mempertahankan dinding Jialing Pass. Saat ini Helena berdiri di atas tembok dan di sampingnya berdiri 5 Master Dunia Roh. Meskipun pertempuran masih belum dimulai, tapi tekanan dari pasukan Kekaisaran Tiandou perlahan-lahan membawa jutaan tentara dan mulai mendekati Jialing Pass. Cerita 7 hari sebelumnya juga sangat memilukan. Bibi Dong dan juga Master Dunia Roh pengikut sebelumnya masih terluka parah dan bahkan lebih parah dari Tang San. Meskipun kemampuan pemulihan Bibi Dong sangat kuat, tapi sayangnya kali ini jiwanya yang telah terluka. Serangan Tang San adalah pukulan yang sangat besar baginya dan hanya masalah waktu agar luka pada jiwanya bisa dipulihkan. Setengah bulan adalah waktu bagi Tang San untuk memulihkan tubuhnya, tetapi berbeda dengan Bibi Dong. Setelah dia terbangun 7 hari setelahnya, dia kemudian tidak sadarkan diri lagi. Dia juga pernah mengatakan kepada Helena bahwa tidak perlu khawatir, dikarenakan jika mereka berani menyerang kekaisaran kita, maka kita akan memberikan pelajaran yang sangat keras. Di sisi lain, pasukan Dewa Malaikat sudah menyelesaikan persiapan, meskipun pasukan Naga Suci mengalami kerugian besar. Tetapi Master Soul kita masih berjumlah lebih dari 14.000 dan tentu saja jumlahnya masih 2 kali lipat lebih dari pasukan musuh. Dan akhirnya Helena pun menyusun rencananya juga untuk memulai dan menerima serangan terburuk dari pasukan Kekaisaran Tiandou. Dikarenakan mereka pasti akan bergerak dan mengambil keuntungan dari cedera yang dialami oleh Bibi Dong. Di sisi lain Helena juga berkata, orang yang memiliki domain dewa pembunuh seperti Tang San pasti sangat sulit untuk diatasi. Di bawah perintah Helena, pasukan Kekaisaran Roh di Jialing Pass dengan cepat menyebar dan dikerahkan. Pada saat-saat seperti ini, para perwira berpangkat yang memimpin komandan prajurit Kekaisaran Tiandou mulai kesal dengan para Master Soul Kekaisaran Wuhun. Mereka juga sangat mengerti bahwa jika mereka tidak bekerja sama dengan satu tujuan sekarang, maka pasukan dari Kekaisaran Tiandou akan mudah menembus gerbang Jialing Pass. Pada awalnya, bagian dari pasukan Kekaisaran Tiandou mengerti dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Pengkhianatan para prajurit sebelumnya dan bergabung dengan Kekaisaran Wuhun telah memisahkan hubungan di antara mereka berdua. Pada sejatinya, Kekaisaran Tiandou telah mencetak banyak prajurit untuk berperang. Tetapi karena pengkhianatan yang mereka lakukan dan bergabung dengan Aula Wuhun, maka semuanya jadi berantakan. Di sisi lain, saat ini Helena bersandar di dinding menatap tajam ke sisi pasukan ibu kota Tiandou. Seolah-olah Helena sedang menargetkan sesuatu, tapi setelah hal itu dia jelas mengerti bahwa dia benar-benar tidak bisa ragu pada saat seperti ini. Pada saat yang bersamaan, prajurit Kekaisaran Tiandou kemudian membentuk formasi yang berbeda. Sejumlah pasukan kavaleri ringan masih berada di sisi kiri dan juga kanan. Sementara pasukan yang memegang busur silang diam-diam akan membantu dari belakang, tetapi barisan depan telah berubah menjadi pasukan invasi berat dan semua jenis peralatan untuk mengepung dikeluarkan. Susunannya saat ini, pasukan kavaleri tidak lagi berada di posisi tengah, tapi pada saat ini diambil alih oleh invasi regular. Sementara di belakang prajurit tersebut berbaris para pasukan Master Soul Kekaisaran Tiandou dan juga tentara Tan dengan niat membunuh mereka sangat dingin dan bersiap untuk menjebol paksa Jialing Pass. Panel kemudian berpindah, dipimpin oleh Tang San 7 anggota Shrek Grandmaster, Flender, Liu Erlong, Master Pedang, Master Tulan, dan Master Cahaya Kibon Infengsi, serta Dugubo dan juga Ketua Sekte Tam Pertahanan seperti Master Titan dan juga Niu Gao semua berdiri di depan pasukan mereka. Dan posisi dari Legion Master Soul tidak diperintahkan oleh Kaisar Suebeng lagi dan juga Marshal Gelong, tetapi saat ini mereka semua dipimpin oleh Tang San. Mereka sangat yakin bahwa Tang San akan menjadi pusat dan juga puncak kemenangan dari pertarungan hidup dan mati kali ini. Bergabungnya Tang San kali ini membuat kekuatan dari ibu kota Tiandou dengan cepat bangkit dan memunculkan semangat yang bergelombang. Saat ini, formasi pertempuran sudah mulai diatur pasukan dari kedua belah pihak dan sudah siap untuk bertarung. Tang San kemudian meninggalkan formasi dari prajuritnya. Dia mengangkat Trisula Dewa Laut ke atas langit dan memancarkan sinar cahaya keemasan. Seolah-olah itu telah menjadi pusat kekuatan dari seluruh medan perang. Tang San kemudian berteriak dengan keras bahwa hari ini Kekaisaran Tiandou akan mendapatkan kemenangan. Sementara diikuti oleh para prajurit, Kekaisaran Tiandou memberikan sorakan yang sangat keras kepada Tang San bahwa kemenangan hari ini akan dipegang oleh Raja Lan Hao, yaitu Tang San. Tidak berpikir lama, prajurit Kekaisaran Tiandou maju selangkah dengan sorakan yang keras diikuti oleh tentara Tang dan juga Master Soul mereka. Dan melihat hal tersebut, tentu 5 Master Dunia Roh pengikut Helena saat ini menunjukkan ekspresi yang khawatir.
Mereka sangat tahu pasti bahwa tragedi pertempuran kemarin Tang San telah meninggalkan kesan yang sangat dalam kepada mereka. Jelas-jelas Bibi Dong lebih kuat darinya, tetapi masih saja kalah menggunakan kekuatan dewa yang dimiliki oleh Tang San. Tidak berpikir lama, Tang San langsung saja bergerak. Dia berlari menuju ke arah Jialing Pass dengan kecepatan penuh dan diikuti oleh seluruh prajurit dan pasukan Kekaisaran Tiando dari belakang. Melihat hal tersebut, pengawal Hulena mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan. Dikarenakan melihat Tang San memegang Trisula Dewa Laut, maka seketika ekspresi orang-orang di Jialing Pass berubah menjadi panik. Tapi justru berbeda dengan Hulena. Melihat hal tersebut, dia kemudian menggigit lidahnya dikarenakan dia sangat mengenali Tang San yang telah berjuang bersamanya kemarin di kota pembantaian. Hulena kemudian memberikan solusi yang tepat untuk menangani kekuatan Tang San tersebut. Maka tentu saja Master Soul yang berada di sisinya akan maju ke bagian depan. Tetapi entah kenapa mereka tidak memiliki semangat juang dikarenakan mereka yakin bahwa Hulena bukanlah Bibi Dong. Mereka juga sangat yakin bahwa Hulena tidak memiliki kekuatan seperti Bibi Dong. Jika nantinya mereka terluka, maka siapa yang menyelamatkannya? Di sisi lain mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan medan pertarungan. Hulena kemudian memberikan perintah bahwa bersiaplah untuk memblokir serangan mereka kapan saja. Hulena kemudian memandang Tang San yang saat ini sudah sangat dekat. Dia juga mengatakan bahwa Tang San, apa yang coba kau lakukan hanya dengan membawa sedikit orang untuk menyerang gerbang ini. Dia juga paham betul bagaimana pribadi dari Tang San yang sangat baik, dan bahkan Hulena juga tahu bagaimana tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh Tang San. Jadi meskipun Tang San hanya membawa pasukan dengan jumlah yang sedikit untuk membungkam pertahanan depan, tetapi Hulena masih sangat khawatir. Saat ini mungkin Tang San dan juga Hulena tidak memiliki konflik apapun di antara mereka. Tapi meskipun begitu, Kekaisaran Wuhun tetap menjadi musuh mutlaknya. Kebencian antara kedua belah pihak benar-benar jauh dan sudah terlalu dalam. Setelah Tang San berada di dalam jangkauan benteng Jialing Pass, Tang San kemudian berhenti dan menggunakan Trisula Dewa Lautnya. Secara bersamaan dia juga melepaskan Kaisar Biru Perak dan 9 cincin roh hitam dan juga merah. Tidak berpikir lama, Ning Fengsi dan juga Nironrong kemudian mengeluarkan kekuatan peningkatan 9 pagoda ubin mengkilap untuk membantu Tang San. Tang San kemudian melemparkan kekuatan cahaya Dewa Laut tersebut dan menghasilkan sebuah ledakan besar. Satu ledakan itu berhasil menabrak gerbang Jialing Pass meskipun Tang San tidak menggunakan jurus turunan Dewa Laut. Dengan kekuatan hempasan Trisula Dewa Laut tersebut mampu membungkam pertahanan depan Jialing. Sebab ledakan tersebut, salah satu dari 4 gerbang sudah benar-benar hancur dan setidaknya 100 tentara tewas tanpa meninggalkan serpihan mayat sedikit pun. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, cahaya Trisula menggumpal dengan kekuatan di tangannya dan memancarkan kekuatan yang sangat hebat. Dan bahkan dengan kekuatan tersebut mampu menghancurkan gerbang sampai ke paling dalam. Setelah menguasai keterampilan rahasia dari Sekte Tang di masa lalu, yaitu kemampuan penangkap naga, maka pada perang kali ini kekuatan tersebut sangatlah berguna. Di sisi lain, prajurit yang menjaga gerbang Jialing mengatakan bahwa cepat, semua pasukan tembak fokus dan hentikan pergerakannya. Hulena juga berteriak dengan panik dikarenakan meskipun dinding Jialing Pass itu kuat, tetapi karena salah satu dari gerbang yang telah rusak, maka Hulena sekarang telah mengerti apa yang akan dilakukan oleh Tang San. Dia kemudian memberikan perintah untuk menembak dan 5 master dunia roh di sebelahnya langsung bergerak untuk menyerang Tang San. Tetapi tidak satupun dari mereka yang mendengarkan perkataan Hulena. Tetapi sekali lagi alasannya tetaplah sama. Dia melihat kekuatan dari Trisula Dewa tersebut, maka mereka benar-benar terputus asa untuk melawan Tang San. Hulena kemudian berkata dengan keras bahwa kalian semua, apa yang kalian lakukan? Tapi Master Ikan Buntal mengatakan bahwa gadis suci, lebih baik kita mengandalkan pertahanan dinding Jialing Pass ini saja. Dikarenakan kami memiliki kekuatan dari Dewa Malaikat dan juga pasukan naga suci di dalamnya. Bahkan jika Tang San mendobrak gerbang ini, kami tidak khawatir dikarenakan mereka hanya akan mendapatkan kerugian yang besar. Tidak berselang lama, salah satu bot panah raksasa yang tajam melayang dari dinding dan menargetkan Tang San. Sayangnya kekuatan tersebut tidak cukup untuk memblokir serangan Tang San. Dan bahkan saat ini, tepat suara ledakan kedua merusak gerbang yang lain dan dengan sebab itu, Tang San tidak berhenti. Dia kemudian melancarkan serangannya dan berhasil merusak keempat gerbang Jialing Pass menjadi berkeping-keping. Ketika Tang San menyelesaikan 4 serangan berturut-turut, dia akhirnya mulai kelelahan, tapi kemampuan cahaya surgawi milik Sekte Cahaya Kibo berhasil memulihkan kekuatan rohnya kembali.
Melihat Tangsan yang sudah berhasil, Kaisar Suebeng dan juga Marshal Gelo mengangkat pedangnya untuk memberikan perintah agar pasukan tentara Tiando bersiap untuk langsung menyerbu gerbang Jialing. Ketika semua gerbangnya telah hancur, setidaknya 200.000 tentara maju untuk gelombang yang pertama. Mereka menyerbu ke depan dan diikuti oleh seluruh pasukan Master Sol dan juga tentara Tang. Melihat jembatan yang telah dihancurkan, Master Pedang Cheng Xin juga langsung bergerak. Dia bahkan memerintahkan seluruh muridnya untuk menyerang dan pada akhirnya kekuatan mereka langsung berubah menjadi pedang besar memenuhi langit dan memotong barisan pertahanan Jialing. Tidak berhenti sampai di situ saja, masih ada dua sisi yang tertinggal. Cheng Xin kemudian belum selesai, bayangan pedang berkelip berulang kali di udara dan secara keseluruhan 13 sayatan langsung. 13 potongan pedang sangat mengerikan ini tidak kalah menakutkan dari 4 lemparan Trisula Dewa dari Tangsan. Dan bahkan 5 Master Sol yang berada di dinding Jialing Pass adalah orang-orang terdekat dengan Master Pedang. Secara alami mereka juga langsung merasakan serangan dan kekuatan pedang yang mengerikan. Oleh sebab itulah mereka sangat bersyukur dikarenakan dia tidak memblokir serangan Master Pedang dan tidak mendengarkan perkataan Hulena. Dikarenakan jika mereka menghadapi kekuatan pedang seperti itu, maka mereka akan hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Tangsan kemudian melemparkan Trisula Dewa Laut untuk yang kelima kalinya. Hanya saja kali ini tindakannya benar membuat orang-orang di sekitarnya sangat terkejut dikarenakan Trisula tersebut tidak dilemparkan ke dinding melainkan ke udara. Bila menghadap ke atas, bata menghadap ke bawah jatuh lurus meruncing ke bawah. Tangsan kemudian tersenyum dan bahkan tidak mengira pertempuran hari ini akan berjalan begitu lancar tanpa hambatan sedikit pun. Dikarenakan tentara Kekaisaran Wuhun hanya menunggu dengan tenang dan bahkan tidak mengirim satupun Master Sol untuk menghadangnya. Seketika, cahaya emas itu kemudian membesar di belakang Tangsan, membuat para Master Sol yang berada di Jialing Pass dan para prajurit mereka merasakan ketakutan yang mendalam dikarenakan cahaya dewa itu masuk ke dasar air. Dan tiba-tiba saja Hulena menatap ke bawah dinding. Yang paling mengejutkannya adalah dia melihat seluruh Jialing Pass benar berubah menjadi warna emas. Apa yang dikendalikan oleh Tangsan sekarang adalah kekuatan dewa yang sebenarnya. Dikarenakan cahaya Dewa Laut adalah kekuatan untuk mengendalikan semua energi air dan bahkan kekuatannya seluas dengan lautan. Tidak berselang lama semua air yang berada di sungai tersebut kemudian membanjiri Jialing Pass. Dalam waktu sekejap mata, meskipun ada banyak Master Sol tingkat tinggi di atas dinding tersebut, tetapi mereka sangat takut kepada Tangsan. Dengan gelombang emas yang menakutkan di depan mereka, semua orang masing-masing hanya bisa bertahan dikarenakan mereka tidak akan mungkin memblokir seluruh gelombang air yang sangat besar itu. Senjata Dewa Laut merupakan salah satu kekuatan untuk mengendalikan air. Oleh sebab itulah saat Tangsan melihat mereka ingin mencoba memblokir serangan dewa, Tangsan hanya berkata bahwa bukankah itu konyol.